Terima kasih atas lagu pujian yang sudah dibawakan. Saat ini saya akan membacakan ayat tema kita yang terdapat di dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 15. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Pada saat yang indah ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Dr. Mario Linturan. Dipersilakan. Baik, terima kasih Gavin. Selamat malam, selamat hari Sabat untuk kita semua. Puji Tuhan, uh, kita umat-umat Tuhan pada hari Sabat ini kita bisa uh, melewati ya minggu pekerjaan dan kita bisa berkumpul kembali walaupun lewat online untuk kita berbakti bersama-sama dan belajar firman Tuhan. Um, jadi sekalian ini saya share untuk materinya juga. Jadi kita sekarang sudah masuk ke minggu sembayang. Ini pekan sembayang rumah tangga dan kesehatan ya. Eh, Dan ini sudah masuk hari ke-6 ya untuk malam hari ini, di mana dari penulis kita em, ada Pendeta Gute sudah membuat satu rangkaian pelajaran yang sangat baik ya. Bukan hanya untuk keluarga, tapi juga kehidupan pribadi maupun kehidupan kita sebagai jemaat, anggota-anggota jemaat di gereja, khususnya mudah-mudahan bisa diaplikasikan untuk kita, rumah tangga, keluarga, dan masing-masing kita di Jemaat Taman Harapan. Ini saya share dulu. Oke. Baik, untuk judul saya malam hari ini adalah eh, relasi pulih atau hubungan ya, hubungan pulih dan rumah menjadi terang. Ya, ini sedikit koreksi ya. Kalau di promosi ditulis tenang, tapi ini rumah menjadi terang. Dan ayat inti tadi sudah dibacakan oleh MC-nya, yaitu ada di Kolose 3 ayat 12 sampai 15. Izin untuk saya bacakan kembali, saudara-saudari sekalian, kalau kita bisa buka masing-masing di Alkitab kita atau di buku atau di gadget masing-masing ya, di Kolose 3 ayat 12 sampai 15. Di situ ditulis ayat 12. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ayat 13, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Tadi ada ayat inti, jadi kita mau bicara khusus satu topik tentang kesehatan yang ada hubungannya dengan rumah tangga, yaitu kesehatan relasi atau kata lainnya hubungannya, hubungan interpersonal kita dengan orang lain, terutama fokusnya adalah pada hubungan di keluarga dalam rumah tangga ya. Mungkin kita di sini
sudah tahu ya, kesehatan itu ada kesehatan fisik, ada kesehatan mental, ada spiritual, ada rohani, maupun ada kesehatan secara sosial ya. Hubungan kita dengan dunia sekitar kita, yaitu orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, topik untuk malam ini akan fokus kepada kesehatan relasi itu, di mana kalau ada masalah, ada sesuatu yang terganggu dalam hubungan itu bisa dipulihkan dan dalam rumah tangga itu bisa menjadi terang atau bisa menjadi berkat untuk banyak orang termasuk mereka yang di sekelilingnya kita atau di sekitar kita. Ya. Ini ada pendahuluan sederhana yang disampaikan oleh penulis yang mungkin saat ini masing-masing kita atau keluarga kita sudah punya pola makan yang sehat, yang baik. Kita sudah berobat, punya kesehatan fisik yang oke, dan mungkin kesehatan mental juga baik. Kita rajin olahraga, aktivitas fisik, ya. Tapi di balik itu mungkin kita masih punya hal-hal yang bermasalah, terutama mungkin di dalam hubungan kita dengan orang lain, terutama dalam keluarga kita, ya. Nah, yang dipertanyakan untuk kita semua, bagaimana keadaan rumah kita atau rumah tangga kita masing-masing? Pertanyaan utamanya adalah apakah apakah kasih masih mengalir khususnya di dalam rumah tangga kita. Nah, ini ada ilustrasi yang disampaikan oleh penulis ya. Ibaratnya kita lihat kabel ya, kabel yang biasanya dipakai untuk menghidupkan satu gadget atau satu benda ya. Dan pada saat mungkin terpasang sepertinya tidak hidup gitu. Nah, setelah dilihat di dalamnya mungkin ada masalah dengan serat-serat kabelnya yang mungkin terputus atau sudah tua dan lain-lain ya. Sehingga arus listriknya tidak mengalir. Demikian juga katanya dengan relasi kita ya, sesama kita, hubungan kita dengan orang lain terutama dengan keluarga kita gitu. Mungkin di luar kita terlihat baik, terlihat aktif, semangat dalam pelayanan, kita duduk sama-sama, katanya juga mungkin sering tersenyum, tapi mungkin sama seperti kabel itu, di dalamnya itu ada sesuatu yang perlu dipulihkan gitu ya, seperti judulnya kita ya. Kasih mungkin tidak mengalir, kita mungkin dingin di rumah, kita banyak menghindari satu sama lain, atau komunikasinya sekedar basa-basi ya, sekedar superficial saja ya, atau mungkin kita saling saling curiga atau nggak ngomong sama sekali gitu ya, saling menghindar, menjauhi. Jadi em, tidak mengalir kasih sesama kita, sehingga rumah kita pun tidak memancarkan terang itu ya ke orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, dari penulis akan membawa kita ke pelajaran ya, bagaimana menyehatkan atau mempertahankan kesehatan relasi yang sehat. Ada 4 poin yang akan kita pelajari sama-sama malam hari ini ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita akan mulai um, m- dari 4 poin itu ya. Yang pertama, yang terutama ya, ini adalah fondasinya, yaitu kasih Kristus. Bagaimana itu adalah fondasi, bagaimana rumah itu bisa terus sehat dalam relasi, bahkan kalau ada retak, ada masalah, itu bisa dipulihkan dan menjadi terang bagi sekelilingnya oleh karena fondasinya ada kasih Kristus. Yang kedua, kita akan bicara tentang komunikasi yang sehat itu bagaimana mengucapkan kata-kata yang membangun, mendukung, bagaimana menghindari kata-kata yang justru merusak hubungan itu. Kemudian kita akan lebih spesifik lagi, poin ketiga itu mengenai pengampunan ya. Bagaimana kita diajarkan untuk mencontohi kasih Kristus dan kita merendahkan hati kita untuk bisa saling minta maaf dan juga saling mengampuni. Kemudian yang terakhir, bagaimana rumah itu akan menjadi terang terang misi ya kepada sekeliling kita, bukan hanya di rumah tangga, tapi juga mungkin ke tetangga kita, sekitar kita, dan apakah mereka bisa melihat kasih itu untuk mereka tergerak untuk mau kenal lebih jauh kasih yang kita miliki itu.
Ya, kita akan bahas satu-satu dari poin pertama ya. Poin pertama itu mengenai kasih Kristus menjadi dasar relasi ya. Jadi kalau kita baca kembali ya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di Kolose 3 ayat 12, kalau kita buka lagi sama-sama ya. Kolose 3 ayat 12 saya akan bacakan kembali ayatnya. Di situ ditulis Kolose 3 ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dikatakan kita sebagai umat Kristus, pengikut Kristus, muridnya, tidak harus menjadi tekanan ya untuk kita mempraktekkan kasih itu sendiri katanya. Justru karena kita sudah mengikut Kristus, kita percaya salibnya, kita percaya bahwa salib itu adalah bentuk tertinggi dari wujud kasih. Dia sudah hidup, mencontohkan kasih seperti apa, dan dia mati untuk kita, bentuk kasih yang tertinggi, sehingga secara natural, kalau kita terima salib itu, kita bisa menghidupkan kasih itu dalam diri kita pancarkan ke orang tua, pasangan, anak-anak, kakak adik kita, ya, sehingga kita bisa mengasihi satu sama lain. Ya, jadi karena kita terlebih dahulu sudah dikasihi, sehingga kita bisa belajar mengasihi tanpa ada tekanan, tanpa kita harus diperintah. Ya, dan ada satu ayat lagi dalam Alkitab yang kita bisa baca bersama-sama, yaitu dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 itu bunyinya di situ ayat 34, Yohanes 13 ayat 34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat ke-35, dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya. Jadi disampaikan dari poin pertama ini bahwa um, kita murid Yesus berarti sudah otomatis kasih itu ada dalam diri kita dan kita bisa pancarkan itu ke orang lain. Karena katanya pekabaran Injil itu akan mungkin mudah orang percaya atau terima kalau mereka sudah melihat bahwa kita punya kasih itu dalam kehidupan sehari-hari yang kita ekspresikan lewat kata-kata maupun perbuatan. Jadi kalau mereka bisa melihat, oh rumah tangga orang ini, keluarga mereka ini penuh kasih adanya, mereka mungkin akan lebih tertarik dan mudah untuk menerima pekabaran Injil tersebut. Ya. Jadi poin pertama adalah kasih Kristus menjadi dasar dari relasi, terutama memulihkan relasi yang mungkin ada keretakan. Kita lanjut pada poin kedua. Nah, poin kedua adalah kata-kata dapat menyembuhkan atau melukai. Ya, kita baca dulu di dalam ayat Alkitab ya. Kita buka sama-sama di Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29, di situ berbunyi ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih kasih karunia. Jadi mungkin ada yang sudah pernah dengar juga ya dalam bahasa Inggris ada kalimat yang menyebut words can make or break man. Jadi kata-kata yang kita ucap itu bisa menghancurkan seseorang atau bisa membangun seseorang. Nah, kita perlu untuk sadari dan memilih nih kata-kata mana yang akan membangun satu sama lain, menguatkan satu sama lain, menyehatkan hubungan itu ketimbang justru menambah masalah di dalam hubungan rumah tangga ataupun mungkin di dalam hubungan sesama umat Tuhan di dalam gereja ya. Jadi apa nih yang harus kita
contoh-contoh apa nih yang mungkin kita perlu hindari, dan contoh-contoh mana nih yang bisa kita pakai dan kita bisa secara konsisten kita praktekkan terus-menerus gitu ya. Nah, mungkin kita fokus ke yang merah dulu ya. Yang merah ini adalah kata-kata yang mungkin akan melukai, ya akan menghancurkan, ya. Terutama mungkin dari orang tua ke anak-anak yang mungkin salah bicara atau lagi emosi atau mungkin kurang bisa mengontrol emosinya sehingga ini bisa melukai dan bukan melukai saat ini ya Bapak Ibu ya, tapi melukainya itu jangka panjang. Dampaknya itu terasa nanti mungkin kalau mereka sudah dewasa ya. Karena kata-kata yang muncul dari saat mereka masih kecil oleh orang tua mereka sendiri. Apa yang perlu kita hindari adalah um, kalimat-kalimat atau kata-kata yang menyindir. Sindiran ini kan seperti mengejek ya, mengkritik tapi halus gitu ya. Um, jadi diharapkan sindiran-sindiran seperti ini kita jauhkan atau kita hindari. Kita jauhkan juga bentakan ya. Ini sudah berbau emosi ya. Cenderung mungkin dengan nada yang tinggi, volume yang tinggi dan dengan intensitas yang kuat ya. Itu pun bisa melukai ya, bisa membuat tidak nyaman orang yang mungkin menerima kata-kata tersebut. Atau mungkin membandingkan ya, dan mungkin secara secara tidak sengaja kita mungkin sering terucap itu gitu ke sesama kita, orang tua, suami istri atau kakak adik atau orang tua ke anak gitu ya, membandingkan, oh itu kakak kamu aja bisa, kok kamu nggak bisa gitu. Oh itu teman kamu di sekolah udah sampai bisa meraih ini, kok kamu gini-gini aja ya. Mungkin ekstrimnya seperti itu, tapi membandingkan itu adalah hal yang tidak sehat dalam relasi ya. Kemudian meremehkan kemampuan oleh seseorang, adiknya, anaknya, pasangannya ya, sehingga ini mungkin akan menyakiti orang tersebut. Nah, yang diharapkan kita sering lakukan dan kita disiplinkan adalah yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu bagaimana kita membangun kata-kata yang menguatkan ya, kata-kata yang mendorong, memotivasi. Ayo kamu bisa lakukan sebisanya untuk ujiannya atau untuk kerjaan atau untuk project dan lain-lain ya. Kata-kata yang menghibur gitu ya. Kalau memang mungkin ada masalah, sama-sama gitu kita mengucapkan, oke walaupun ada hal yang tidak nyaman, ayo kita akan hadapi ini bersama-sama. Ya. Kemudian kata-kata yang menghargai ya. Kita berterima kasih sudah dibuat masakan, terima kasih ke anak-anak yang sudah membersihkan rumah, ataupun mungkin berterima kasih ke ayah, ibu, atau ke anak kita yang sudah menyetir mobil sampai di gereja atau sampai tempat tujuan. Walaupun itu sederhana, tapi sedikit demi sedikit itu diakumulasi bisa menguatkan, bisa menyembuhkan. Ya. Jadi jangan dianggap sepele ya Bapak Ibu, hal-hal yang kecil ini, kata-kata yang menguatkan ini bisa sangat menguatkan seseorang. Jadi ini tentang komunikasi ya, dan kita lanjut ke poin ketiga. Nah, kalau poin ketiga, mohon maaf, masih poin kedua ya. Jadi selain kata-kata yang menguatkan kita kita pakai, tapi juga kata-kata yang negatif kita hindari, kita jauhkan. Ini mungkin yang kita perlu, uh, kalau saya bisa bilang, kita budayakan ya. Karena setahu saya budaya Timur agak sensitif dan susah untuk mengekspresikan gitu ya, emosi apa yang dialami, khususnya mungkin yang generasi yang sebelum-sebelumnya ya, yang sudah tua ya. Tapi diharapkan hal yang seperti ini menjadi sesuatu yang lumrah gitu, hal yang bisa diucapkan sesuai dengan konteksnya, yaitu apa? Mengakui gitu bahwa saya salah. Gitu. Kadang kan karena ego, cenderung ini pada orang dewasa ya, karena ego, apalagi orang tua, ya mungkin sulit untuk mengucapkan, oh ya, tadi perbuatan itu, ucapan itu, keputusan saya itu kurang enak atau itu salah. Ya, itu mungkin hanya emosi saya. Ya, kata-kata itu mungkin susah
untuk diucapkan karena ego, apalagi sudah dewasa ya. Kemudian saya minta maaf ya. Kemudian bukan hanya minta maaf ya, tapi yang korban pun mungkin karena ego, karena mungkin masih marah, jadi susah juga mengucapkan saya mengampunimu ya. Nah, ini perlu juga kita latih dan kita boleh mulai ucapkan ya. Dan yang keempat adalah mari kita mulai lagi bersama Tuhan. Dalam arti setiap ada masalah, sesudah itu terjadi, kita fokusnya bukan ke masalahnya, tapi kita fokus ke bagaimana sama-sama menghadapi masalah itu bersama bersama Tuhan. Jadi kalau ada cekcok mungkin satu sama lain, orang tua anak, kakak adik, suami istri, ya, setelah ada masalah, mungkin yang dimulai awal-awal adalah bagaimana kita undang Tuhan untuk kita berdoa bersama-sama untuk kita bisa memulai pemulihan itu bersama-sama. Nah, poin ketiga ini yang lebih spesifik ya, mengenai pengampunan ya. Tapi sebelumnya kita baca lagi di dalam Kolose 3 ayat 13. Nah, kita baca Kolose 3:13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya. Jadi ada beberapa poin penting yang penulis mau kita sadari itu bahwa pengampunan itu bukan berarti kita menghapus kesalahan, menghapus apa yang buruk yang sudah terjadi. Jadi pengampunan itu katanya bukan menganggap luka, kesalahan, masalah tidak terjadi sama sekali atau hilang. Pengampunan bukan membiarkan kekerasan ada, ya. Jadi pengampunan itu bukan menutup mata terhadap kejahatan ya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalaupun ada kekerasan dalam rumah tangga, ya, pengampunan itu bukan berarti kekerasan itu hanya hanya dibicarakan atau tidak ditindaklanjuti. Ya. Dan pengampunan itu bukanlah menyetujui kesalahan, tapi yang mau kita pelajari malam hari ini adalah pengampunan itu adalah menyerahkan hak membalas itu kepada kepada Tuhan. Ya, dalam arti ya kita belajar lagi ya tentang kasih Kristus. Kasih Kristus ada sehingga dosa-dosa kita itu bisa diampuni dan demikian teladan yang sama pun diharapkan kita lakukan juga kepada sesama sesama kita. Ya. Yang penting di sini juga yang digarisbawahi ya bahwa pengampunan itu tidak berarti membiarkan kekerasan terus-menerus terjadi ya katanya. Jadi tidak berarti dan tidak berarti juga korban yang mengalami kekerasan itu dalam rumah tangga harus diam terus juga tidak. Kita individu maupun secara gereja harus bisa dengan tegas membantu ya, harus tegas mengidentifikasi kalau ada kekerasan, tindak lanjutnya seperti apa untuk pelakunya maupun juga untuk korban. Dan mungkin korban perlu mencari pertolongan yang benar. Ya. Jadi yang digarisbawahi juga oleh penulis mengenai pengampunan ini adalah yang di bawah ini ya Bapak Ibu ya, kasih juga melindungi korban dan mencari pertolongan yang benar. Ya, karena Bapak Ibu kekerasan itu sesuatu yang berbau kejahatan, cenderung di dalam rumah tangga kalau tidak dijadikan sesuatu itu akan menjadi siklus. Akan menjadi siklus setan kalau tidak ditindaklanjuti. Korban harus dilakukan intervensi, pelaku pun harus dilakukan intervensi. Karena kalau tidak akan ada pembelajaran untuk perubahan. Kita lanjut pada poin yang terakhir ya. Poin keempat. Poin keempat ini rumah yang pulih menjadi terang misi. Maksudnya terang misi adalah menjadi terang untuk pekabaran Injil itu bisa lebih mudah mungkin diterima oleh orang-orang di sekitar kita. Sesuai dengan misi penginjilan dari General Conference dari One Voice 27, situ adalah satu suara misi dimulai dari satu hati dalam dalam kasih. Jadi penekanannya bukan bahwa kita harus menjadi keluarga yang sempurna, katanya. Tapi kalau bisa kita jadi keluarga yang terus dipulihkan.
Kalau sudah baik, kita terus mempertahankan yang baik itu. Dengan cara apa? Ya, jangan lupa untuk belajar bagaimana sesuai konteksnya kita meminta maaf. Bagaimana juga korban belajar untuk mengampuni. Bagaimana setiap kali ada masalah, ada cekcok, ada keretakan, kita sama-sama gitu dalam keluarga itu bangkit setelah konflik itu dan bertumbuh dalam kasih karunia. Yang di-highlight dari sini juga adalah bagaimana terus di dalam proses bertumbuh itu kita selalu mengundang Tuhan. Bukan hanya dalam waktu yang suka, waktu senang, tapi juga di waktu ada keretakan atau masalah itu. Dan kita selalu memilih untuk, oke, ada hal yang nggak beres nih. Tapi sebelum kita berkomunikasi, sebelum kita duduk sama-sama dan berbicara jalan keluarnya bagaimana, kita sudah undang Roh Tuhan untuk hari di tengah-tengah kita, untuk kita mulai proses bicaranya, untuk kita mulai proses berkomunikasi dengan baik, sama-sama menghadapi masalah yang ada. Ya. Nah, ini tambahan dari penulisnya ya, Bapak Ibu, bagaimana komunikasi yang sehat di dalam hubungan khususnya di rumah tangga ya, sesama kita ya. Ataupun sesama kita di gereja ya, sesama anggota jemaat. Sebaiknya kalau ada masalah ya, dengar sebelum menjawab. Nah, ini ada ayatnya ya yang saya lupa tulis. Ayatnya ada di kalau kita bisa buka di Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Jadi dalam situasi yang mungkin mengarah kepada ketidaknyamanan, diharapkan kita lambat bicara tapi cepat untuk mendengar. Ya. Yang kedua adalah kalau ada sesuatu yang tidak nyaman, kita serang masalahnya. Jangan kita saling menyerang satu sama lain orangnya. Ya, jadi kita sama-sama untuk memulihkan, ya, bukan saling menyalahkan. Kemudian yang ketiga adalah pada saat emosi tinggi karena masalah tersebut atau cekcok tersebut atau ada keretakan, ya, kita bisa berhenti sejenak. Ini memang perlu identifikasi dan melatih diri kita ya Bapak Ibu ya untuk mendisiplinkan diri. Kalau saya ada masalah, saya itu cenderung seperti apa. Dan kalau kita orangnya cenderung emosi tinggi, mungkin kita perlu melatih bagaimana kalau ada masalah, kita emosi, kita berhenti sejenak untuk apa? Untuk berdoa. Kita berdoa untuk undang kuasa Tuhan untuk hadir supaya kita bisa mengendalikan emosi dan bisa masuk kepada tahap pemulihannya. Ya. Kemudian dianjurkan juga jangan menghukum dengan diam. Lebih baik dengan berkomunikasi yang sehat, berkomunikasi yang baik. Ya. Kemudian jangan lupa berdoa setelah konflik. Dalam arti doa itu uh, bukannya setelah berdoa terus oke yaudah kita nggak usah bicara, yang penting berdoa, tunggu kuasa Tuhan, kita sama-sama jadi baik. Tidak ya. Tapi berdoa itu dilakukan supaya setelah berdoa kita siap dikuasai Roh Tuhan untuk bicara, untuk mencari solusi, untuk sama-sama memulihkan kondisi di dalam rumah tangga kita. Nah, ini perlindungan untuk kita bersama, Bapak Ibu. Ini perlu sekarang mungkin waktunya kita refleksi diri ya. Refleksi diri adalah cara yang sangat baik untuk kita bisa bertumbuh atau merubah dari sesuatu yang kurang baik ke sesuatu yang baik. Sekarang mungkin waktunya kita renungkan sama-sama 4 pertanyaan ini. Nah, mungkin sudah ada yang Bapak Ibu di sini yang sudah tidak perlu lagi ya menjawab ini. Mudah-mudahan bisa konsisten dalam melakukannya. Tapi dari kita juga mungkin ada yang perlu merenungkan ini. Contohnya apa? Apakah ada kata-kata yang perlu saya kurangi? Kata-kata yang cenderung tadi menghancurkan, melukai, menyakiti. Ya. Apakah juga ada kalimat yang saya sulit ucapkan gitu ya tadi? Ya, saya mau mengatakan saya salah gitu, atau saya sulit untuk mengampuni dia gitu karena saya masih marah dan lain-lain. Kemudian berpikir siapa nih orang yang saya perlu minta maaf. Mungkin ada orang yang saya sudah tidak komunikasi 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, yang mungkin adalah orang dekat, teman dekat, atau keluarga dekat, yang mungkin perlu ada komunikasi untuk
minta maaf. Dan mungkin bagaimana kita bertanya juga dan merenungkan bagaimana rumah itu bisa menjadi tempat yang aman. Tempat yang aman untuk kita mengekspresikan kasih, menerima kasih, dan juga tempat aman untuk orang bisa ngelihat gitu, oh ini keluarga ini penuh dengan kasih, dan kasih itu kita bisa bagikan ke mereka dan bagikan juga kepada tamu-tamu ataupun jiwa baru yang datang ke gereja. Nah, ini adalah komitmen yang disampaikan oleh penulis untuk kita semua malam hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, anak muda yang ada, ya, silahkan bisa pilih salah satu dari komitmen ini, ya. Kalau mungkin semua sudah dilakukan, puji Tuhan, syukur ya, tinggal dilanjutkan. Tapi kalau bisa, kita pilih salah satu ini dan kita praktekkan. Dan menurut saya tidak mungkin kita pilih satu terus besok berubah, tidak ya. Karena ini perlu proses untuk perubahannya, mengubah kebiasaan, mengubah perilaku, mengubah kata-kata, kebiasaan yang dulu itu perlu berhari-hari, berminggu-minggu ya, bisa sampai sebulan. Tapi kita bisa mulai dari sekarang dan mungkin kita pilih saja satu. Contohnya apa? Mungkin saya mau memilih untuk kata yang menghina. Saya mau minta maaf itu yang salah katakan, ucapkan dan lain-lain. Saya memilih untuk berdoa setelah ada konflik atau ada masalah, ya. Atau saya mau menghubungi keluarga yang hubungan dengan saya itu sedang renggang, ya. Atau komitmen saya adalah saya memilih menjadi keluarga yang ramah, ya. Silakan bisa dipilih dari 5 ini. Mudah-mudahan kita bisa berdoa sama-sama, berdoa secara pribadi untuk komitmen ini kita bisa wujudkan hari demi hari dan menjadi kebiasaan yang baik, kebiasaan yang baru. Dan mungkin kalau sudah satu, kita bisa coba komitmen yang lain. Nah, sebagai penutup untuk kita semua, jadi sesuai dengan yang disampaikan di awal, fondasi dari rumah yang sehat, hubungan yang sehat adalah bagaimana kita memiliki kasih, yaitu kasih dari Kristus. Kasih dari Kristus itu sudah datang ke dunia, mati untuk kita, memberikan teladan, membuat kita bisa mengasihi karena kita sudah dikasihi uh, oleh Yesus terlebih dahulu. Sehingga kita dimampukan untuk bisa menerapkan itu kepada orang lain. Jadi malam ini mungkin ada beberapa dari kita yang mungkin perlu mengakui kesalahan atau perlu untuk saling mengampuni, saling minta maaf ya. Atau ada mungkin di sini yang perlu merangkul orang tuanya atau merangkul anaknya atau merangkul kakak adiknya ya. Nah, mudah-mudahan ini adalah langkah awal untuk kita bisa praktekkan kasih itu, komunikasi yang baik, mengundang Yesus untuk membantu kita dengan kuasa rohnya, ya, untuk memulihkan hubungan yang kurang sehat. Dan yang pasti sesuai dengan ayat Alkitab ya, di dalam Kolose 3, 14, 15, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Kalau ada kasih di dalam rumah, rumah itu akan terus sehat, hubungan di dalamnya akan semakin baik, ya. Keretakan akan dipulihkan, dan yang pasti rumah itu akan menjadi terang. Terang untuk siapa? Terang untuk sesama di dalam rumah itu, maupun terang kepada orang-orang di sekitarnya. Semoga ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Dokter Mario yang sudah membawakan renungan. Biarlah apa yang telah kita simak dan kita dengarkan bisa diterapkan di dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Untuk menutup rangkaian ibadah kita, mari sama-sama kita nyanyikan lagu tutup dari lagu Sion nomor 422, yaitu Sahabat Rindu. Mohon maaf, kita akan doa syafaat dulu yang akan dipimpin oleh Ketua Dipol Kehidupan. Oke, mari kita gunakan sikap kita untuk berdoa syafaat. Bisa duduk atau bertelut, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah siang dan malam, terpujilah namamu Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih,
Pada malam ini kami datang ke hadirat-Mu seraya jatuh tersungkur di hadapan-Mu, memohon pengampunan yang berasal daripada-Mu, Tuhan. Biarlah hati kami disucikan, biarlah dosa-dosa yang kami lakukan sepanjang kehidupan kami, biarlah Engkau ampuni dosa yang menyakiti sesama kami maupun menyakiti hati-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau sucikan hati dan pikiran kami. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada malam ini hamba berdoa khusus kepada Dr. Mario yang telah membentangkan firman Tuhan melalui malam permintaan doa kesehatan dan rumah tangga dengan judul relasi pulih, rumah menjadi terang. Biarlah firman ini bisa berguna dalam kehidupan kami. Kami bisa memulihkan hubungan baik sesama kami, keluarga, anak-anak maupun orang tua, terlebih memulihkan relasi kami dengan jemaat dan lebih khusus hubungan kami dengan Tuhan. Biarlah melalui hubungan atau relasi kami, maka rumah tangga kami akan jadi terang dan bisa dipakai untuk penginjilan, untuk penarikan jiwa. Bapa kami surga, berdoa bagi Dr. Mario yang telah memberikan firman ini. Engkau berkati dia di dalam pekerjaan, di dalam usaha-usaha yang dia lakukan. Orang tuanya biarlah Engkau berkati, biarlah berkat-berkat selalu curahkan baginya, sehingga pada pelayanan-pelayanan berikut dia juga bersuka cita untuk memberikan kontribusi di dalam pelayanan kepada jemaat maupun kepada orang lain. Bapa kami surga, hamba juga berdoa malam ini KPA-KPA yang telah ada di proses penginjilan, biarlah Engkau menyertai KPA-KPA ini, berikan tamu-tamu, hadirkan tamu-tamu yang mau mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di surga, berdoa bagi program daripada jemaat-Mu, biarlah program ini bisa berjalan sampai pada akhir tahun 2026, dan kami seluruh anggota jemaat selalu diberkati melalui program-program ini. Berkati juga Pendeta Leo Amentu dan juga Pendeta Muda Claudio Rebok di dalam pelayanan mereka mengembalakan kami. Biarlah Kau berikan hikmat roh dan sukacita melayani, sehingga kami bisa dilayani, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Berdoa bagi seluruh anggota jemaat, dari orang tua sampai dengan anak-anak. Berkati kami, baik orang tua, berikan kami selalu sukacita, kebahagiaan, kesehatan selalu, sehingga di masa tua kami tetap selalu memuji besar nama-Mu, Tuhan. Anak-anak di dalam pertumbuhan baik jasmani, rohani, fisik, mental mereka, biarlah Engkau berkati menjadi anak-anak yang baik menurut kepada orang tua, terlebih kepada-Mu, Tuhan. Bapa kami surga, menyertai juga kami pada acara besok hari Sabat. Engkau lindungi khususnya perbaktian dari awal sampai akhir pada hari Sabat. Biarlah perbaktian ini bisa kami rasakan Sabat yang sukacita, sehingga kami selalu dikuatkan iman kami tetap setia menanti akan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat yang Engkau telah berikan kepada kami. Terima kasih atas waktu yang Engkau telah berikan kepada kami, dan terima kasih Engkau Allah yang baik, yang mau memberikan kami selalu berkat-berkat dari surga. Terpujilah nama Tuhan, mohon ampun dosa yang banyak, di dalam nama Yesus Juru Selamat. Amin. Amin. Kita akan menyanyikan lagu tutup kita dari lagu Suara Edisi Lengkap nomor 422, Yesus Sahabat Terindah. Yang menghapuskan dosa
Untuk doa tutup akan dipimpin oleh Dr. Mario Linturo. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah di surga, Allah Bapa yang baik, sekali lagi Bapa kami datang ke hadirat-Mu di penghujung hari ke-6 pekan Minggu Sembahyang Rumah Tangga dan Kesehatan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah beribadah di hari Sabat-Mu ini, kami sudah menerima berkat-Mu, dan kiranya berkat ini bisa menguatkan kami, mempercaya kami, terutama dalam mempraktikkan kasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di dalam membina hubungan yang baik dan sehat kepada sama kita, di dalam keluarga dan dalam gereja. Kami berdoa, Tuhan akan berkati kami semua di sini sepanjang malam hari ini dari persidangan kami, dan Tuhan akan tuntun kami semua untuk bangun besok pagi dan kami bisa berbakti bersama-sama di kabamu dengan tidak kurang apapun. Lagi Bapak, terima kasih untuk berkat-berkat ini. Saya lagi kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, kebutuhan kami, kehidupan kami, malam hari ini. Tuhan kiranya akan berkati kami semua, segala permohonan, permintaan, pergumulan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan Bapak mengampuni kekurangan kebersihan kami serahkan lagi terima kami di dalam tangan-Mu, dalam doa dan harapan kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Rangkaian ibadah kita sudah selesai, tapi jangan dulu keluar karena kita akan mendengarkan pengumuman dan dilanjut dengan sesi foto. Dan pengumuman saat ini akan disampaikan oleh Ketua Report Kehidupan. Oke, selamat malam, shalom, damai di Damai di hati, hati. selalu. Shalom. Terima kasih, puji Tuhan kita sudah mengikuti rangkaian Minggu Sembahyang Rumah Tangga dan Kesehatan, sudah hari ke-5, tapi bahannya hari ke-6, karena hari keempat kemarin kita pending di hari Sabat nanti. Jadi nanti hari Sabat kita acara PA akan dimulaikan agak cepat, sekitar jam 4, karena ada dua materi. Ada dua materi untuk hari Rabu punya dan juga penutupan. Hari Rabu akan dibawakan oleh Dr. Solang dan penutupannya nanti akan disatukan oleh Pendeta Leo Mamento. Jadi kita ada dua bahan untuk hari Sabat sore. Kebetulan PA tidak ada, jadi kita ada dua bahan yang akan kita bahas. Kemudian pengumuman besok kita ibadah seperti biasa jam 9 dan kita memiliki tamu. Ada tamu Ketua Uni Tengah Pendeta Rudi Situmorang yang akan membawakan firman Tuhan pada hari Sabat ini. Jadi dimintakan kepada seluruh anggota bisa hadir tepat waktu dan juga bisa mengikuti ibadah sepanjang hari Sabat. Nah, itu saja. Mungkin ada tambahan pengumuman dari saudara-saudara yang lain. Kalau sekali lagi terima kasih Gabriel, Dr. Mario, dan Saudara Beni Sampo yang telah mengambil bagian serta akta lagu yang sudah disampaikan. Sekali lagi Dokter, terima kasih Gabriel, terima kasih kiranya Tuhan memberkati selalu di dalam pelayanan selanjutnya. Oke, kita foto. Oke, mari kita buka kamera kita. Mungkin foto akan dipimpin oleh host. Oh. Oke, sudah semua. Di sini ada dua halaman. Halaman pertama kita foto dulu 1, 2, 3. Oke, lanjut yang kedua. Kita foto lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Akta Selamat udah malam. sampai, rombongan Tuhan Yesus akta udah memberkati. sampai ya? Yang berangkat duluan sudah sampai, yang berangkat belakangan Stella kayaknya barusan sampai. Oke. Oke, puji Tuhan sudah sampai. Oke.
Kita ketemu hari Sabat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima Selamat kasih. malam. Selamat malam, Selamat terima Sabat. kasih Malam, semuanya. terima kasih Malam, semua. Tuhan memberkati. Selamat istirahat. Banyak ya.